Iya. Udah direkam. Kenapa sih harus belajar project gitu ya? Ini pernah dijelaskan ketika Bapak memberikan konseling waktu itu ke kalian tentang masalah otak kiri, otak kanan. Mudah-mudahan masih ingat ya tentang IQ, tentang EQ. Ya. Jadi bagaimanapun itu Allah memberikan kepada kalian semuanya, tidak ada yang berbeda. Bagian otak itu kiri dan bagian otak kanan. Otak kiri itu lebih kepada berpikir logis, bahasa, menghitung, ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data, dengan angka. Oke, itu otak kiri. Berarti otak kiri sebelah mana? Kiri. Kita ngadep sini, sebelah sini ya. Oke. Nah, itu otak kiri. Sementara otak kanan itu, teman-teman, itu adalah otak-otak sumber otak makanan. Adalah otak di mana sumbernya itu berpikir kreatif, punya ide, tangguh, nggak gampang nyerah, ya, punya semangat, motivasi dan lain sebagainya itu di sini. Ya, bayangin kalau kita berada dalam lingkungan di mana otak kirinya saja yang diasah, otak ininya nggak pernah diasah. Jadi belajar aja tiap hari, isinya belajar, duduk, belajar, pulang, belajar, duduk, belajar, pulang, gitu ya. Gak pernah diasah dengan kegiatan-kegiatan yang mengolah ini, ya, mengolah emosi kalian, mengatur emosi kalian, ya, mengolah motivasi kalian, mengolah cara kalian berkomunikasi dengan temannya, dengan orang lain. Ya, kalau itu tidak pernah kita latih, maka yang terjadi imbang nggak kira-kira? Enggak. Pelajaran gini kali. Ya, karena kirinya terus yang biasa, kanannya nggak pernah biasa. Ya, maka tugas kita di proyek itu sebenarnya ranahnya di sini, teman-teman. Kalau teman-teman belajar akademik, ranahnya di sini. Kalau proyek itu ranahnya di sini sebenarnya. Oke? Jadi kalian belajar mengolah kemampuan spasial yang lain. Ya, itu yang kalian harus sadari. Gitu ya. Kenapa harus belajar proyek? Cari ide. Pak, susah banget nyari ide gitu misalnya ya. Sebenarnya banyak cara. Itu ada beberapa ya. Tidak hanya di poin ini aja, bisa banyak. Baca buku. Kita sebenarnya punya kebiasaan 15 menit untuk baca buku. Ada yang sudah pernah melakukan? Pernah Pak semuanya? Pernah ya. Berapa kali? Nah itu deh. Nah, itu pertanyaannya. That's good. Yuk coba biasakan kembali baca buku. Di perpustakaan itu, teman-teman besok kalian akan belanja buku hari Jumat ke Gramet. Ya, kita jalan bareng hari Jumat ke Gramet, kita belanja buku. Jalan. Dekat kan? Ngesot doang. Pak, kot. Hah? Kot? Enggak lah. Gramet mana? Gramet Botani. Gramet bukanya jam 10, berarti kita mau doang Pak. Setelah sholat Jumat kita berangkat. Ya. Jangan Teman-teman nanti besok Jumat ngapain? ke Botani Mas Alif. Tadi ngapain? Beli buku. Buku ya, apa? Buat dibaca. Bahasa Arab di bukunya. Oke, Mas Alif ingin beli buku bahasa Arab. Ya, teman-teman nanti, teman-teman nanti akan dibekali duit, ya, masing-masing 50.000. Oke, untuk membeli buku. Pak, kalau bukunya lebih dari 50.000 gimana? Berarti kalian harus negosiasi dengan teman kalian. Beli satu buku dibaca bersama-sama. Ya, kalau harganya. Oke, itu bagian dari upaya agar teman-teman itu mudah untuk dapat ide. Ya, karena salah satu dari ide itu adalah bisa didapat dengan baca buku. Walaupun di sini banyak buku, tetap aja ya ditambah bukunya, ditambah perbedaraannya, itu tetap harus dilakukan. Ya, jadi baca buku jangan lupa. Cari masalah. Siapa yang suka cari masalah? HP Dora kreatif. Oh iya benar. Cari masalah dari hal yang sederhana ya teman-teman. Misalnya contoh nih paling sederhana itu misalnya proyek teman-teman di sini ternyata banyak yang suka, nggak tahu sudah masih suka nggak Batagor SQ nih? Jauh kan males. Nah itu masalah. Ya itu masalah. Jadi ternyata ada teman kalian yang suka
mata kuliah SQ, tapi masalahnya dia malas mau beli. Ya, berarti di situ ada peluang nggak? Ada Peluangnya apa? jadi jasa antar. Jasa antar. Jasa antar boleh. Kulakan dijual di sini ke temannya, kalian dapat untung juga boleh. Benar nggak? Ya. Jadi cari masalah dari yang kecil-kecil itu bisa memunculkan ide, teman-teman. Cari masalah dari yang kecil. Arka masalahnya biasanya nyari pulpen susah, ya kan? Wes, udah beli dong. Oh, udah beli, oke. Nah, berarti ada di antara kalian yang nyetak pulpen sini. Kak, pulpen tuh nggak ada, beli dari gue ya, gitu. Nah, itu contoh itu ya. Jadi cari masalah yang kecil-kecil, masalah kecil-kecil, tapi kalian bisa angkat masalah. Sosial media sudah nggak perlu diajarin. Ikut seminar, jangan lupa ya. Sudah berapa yang ikut seminar? Webinar masih zero. Gak ada yang ikut sama sekali. Semester kemarin Pak Selma, semester kemarin yang blank siapa saja? Banyak. Ada beberapa orang. Sebutkan nggak apa-apa. Arka. Yang blank. Ya benar-benar gak ada. Ingat nggak? Habis bukan? Ya. Oh, Tapi nggak pernah ikut nih. Kamu Ikut sekali. Oke. Ya Allah, ikut open house kali. Kaki untuk berapa kali Ki? Saya lupa. Lupa. Dicatat. Ya. Mulai sekarang teman-teman harus mencatat setiap mengikuti kegiatan seminar, webinar dan lain sebagainya, apapun itu. Karena dari situ nanti kalian banyak ide, gitu. Ya. Jadi jangan bertanya, apa saya nggak punya ide, karena teman-teman sendiri malas untuk mencari ide. Dari mana ide itu? Sumber-sumbernya itu tadi. Bisa diskusi, bisa dari keinginan yang terakhir. Ingin ngapain? Ya. Ingin ngapain? Ingin buat apa? Ingin ngerjain apa? Ya. Ini sumber-sumbernya. Yang gambar, oke. Yang bikin burung. Oke ya. Jadi targetnya kita baca buku 15 menit dalam setiap hari. Kemudian seminar 15 kali minimal dalam 1 semester. Ingat-ingat ya. Nanti semester ini, mulai semester ini teman-teman, ini benar-benar akan dinilai. Kalau kemarin kita masih longgar ke teman-teman, semester ini benar-benar akan dinilai. Ya, benar-benar akan dinilai untuk dilihat keseriusan teman-teman mengikuti apa yang diharapkan. Ya, banyak kebetulan seminar itu. Ada yang mulai dari yang gratis sampai yang bayar murah-murah, 50.000, mungkin 30.000. Ikut aja. Jangan alergi, jangan merasa itu nggak suka ini, ikut aja. Kalian tidak akan pernah tahu suka atau tidak suka sebelum mencobanya. Oke? Oke ya, diingat-ingat ya. Terus, oke. Bicara tentang proyek itu teman-teman, bukan bicara masalah keren nggak keren, enggak. Ya, oh proyekmu keren, proyekmu enggak. Ya, semua proyek dipastikan keren, apapun itu. Even bahkan cuma jualan di GoFood itu keren loh. Kalau benar-benar jualan dan bisa menghasilkan dari GoFood. Jadi bukan bicara masalah benar salah, bukan bicara masalah keren nggak keren. Tidak ada yang salah. Ya, semua proyek yang teman-teman lakukan itu oke. Keren, bagus, apapun itu. Berikutnya, proyek itu harus mampu mengeluarkan kalian dari zona mager kalian, bukan zona nyaman. Zona mager. Ya, Bapak lihat kalian masih beberapa mungkin ada yang mager kan. Mageran karena banyak hal ya, mungkin ya. Karena butuh teman, atau temannya itu aja, atau kurang diskusi, kurang ikut training banyak-banyak tuh. Zona mager nanti, keluar dari zona mager kalian, berani mencoba, caranya berani mencoba. Ya, nggak usah takut salah. Ya, mengerjakan sesuatu itu tidak perlu takut salah. Nggak ada masalah kok. Pertama, kita nggak akan marah kalau kalian salah. Kita tidak akan menyalahkan juga kalau kalian salah. Tapi kita lihat evaluasi bersama-sama, kenapa ini masalahnya, apa yang salah, yuk diperbaiki.
keluar dari zona mager ya. Belajar keluar dari zona mager agar kita bisa bebas lepas gitu untuk memikirkan apa yang ingin terjadi. Terus proyek itu juga untuk mengenai diri kalian. Sebenarnya kalian mau jadi apa, harus bagaimana ke depan, itu dilatih di proyek. Oke, mau kuliah kemana? Jangan alergi dengan tugas. Ada yang follow IG-nya Jerome? Jerome Kawateng. Jerome. Ya, apa dia bilang? Ampun, tugas gak pernah ada habis-habisnya. Benar gak? Mati satu tunggu 1000 katanya. Nah begitu teman-teman. Jadi jangan menganggap tugas itu sesuatu yang berat. Semakin kalian naik level, kalian nanti kuliah misalnya, tugasnya itu akan semakin bejibun. Dijamin. Gak percaya? Buktikan nanti. Itu akan semakin bejibun tugasnya. Semakin tinggi pendidikan kita itu bukan semakin kecil tugasnya, tapi semakin banyak. Maka ini saatnya kalian membiasakan diri berlatih dengan mengerjakan banyak tugas, aktivitas, ya kan? Aktivitasnya malah dibebasin kan kalau project, lo mau ngapain aja boleh, anggap sesuatu yang boleh. Bahkan nanti bapak contohin ya. Ya, ini kenali diri sehingga kalian pengen nyoba gitu. Munculkan pengen nyoba apapun itu, kita nggak pernah batasi ya, mau nyoba hal kecil dan lain sebagainya. Oke, kita bicara bidang sekarang. Jadi tadi nyoba keluar dari zona magernya, bidangnya apa aja. Ini contoh saja ya, beberapa ya. Kalian tidak terbatas di bidang ini. Oke, contoh bidang bisnis. Jojo ingin berbisnis. Bisnis apa Jo? Hewan. Bisnis hewan katanya. Bisnis hewan boleh. Ntar gak dikasih makan. Mau nyoba apa? Hewannya puasa Senin Kamis. Semua itu bisa. Bahkan teman-teman coba gini, yang sederhana ya. Kalian punya proyek, misalnya proyek kalian itu membuat gantungan kunci. Sederhana bukan? Gantungan kunci. Dan itu keren. Ketika kalian membuat gantungan kunci itu menjadi sesuatu yang spesial. Misalnya kalau gantungan kunci biasa kan, ya gimana tuh bentuknya? Bulat kah atau apa gitu ya? Tapi ini beda banget gitu. Bentuknya mungkin segitiga nggak beraturan atau apa gitu. Jadi coba-coba gitu. Itu simpel. Gantungan kunci, proyek membuat gantungan kunci. Apalagi nanti dikaitkan dengan tema tertentu. Misalnya gantungan kunci yang isinya tentang kekinian misalnya, tentang ayat Al-Quran misalnya, atau tentang apa yang spesifik. Itu contoh tuh. Kak Selma itu kalau nggak salah, benar-benar pernah jualan lampu ya? Pernah jualan lampu. Teman-teman tahu nggak lampu yang apa tuh namanya Kak Selma? Speaker lampu. Hah? Itu speaker Quran sebetulnya. Speaker Quran yang ada lampunya. Jadi speaker Quran ada lampunya. Lalu speaker itu bisa disablon, ya. Itu bisa dikasih nama ya. Misalnya di situ namanya siapa, Jojo, lampunya Jojo misalnya. Ya, itu bisa. Ya kita tinggal keluarkan, beli, lalu kemudian kita sablon, lalu kita jual. Ini produk kita. Ini contoh kecil ya. Itu di sisi bisnis. Jadi banyak gitu. Kaos boleh. Lagi-lagi jangan melihat keren nggak kerennya. Kaos sudah banyak kok. Cari nilainya, cari value propositionnya. Bikin kaos yang nggak biasa kayak gimana ya. Bikin khusus kaos untuk ukuran XXXXL yang bisa dipakai Gavin, bisa dipakai. Saya nggak segede itu Pak. Oh, nggak segede itu ya. Bisa dipakai Arka misalnya. Nah, gede-gede. Ya kan? Contoh. Kaos pun bisa jadi proyek. Celana, apalagi kopi, masker. Masker bisa jadi proyek nggak? Iya, bikin masker yang spesifik. Kalau selama ini kan maskernya mungkin ada yang apa? Gambarnya gigi, senyum apa? Cari ide yang lain. Itu bisa teman-teman. Jadi
cara bisnis. Grafika ini cetak mencetak. Ya, Halid bisa masuk ke sini, misalnya proyeknya apa? Membuat kartu nama, ya, nawarin kartu nama ke orang-orang. Buat proyek kartu nama aja, tapi desainnya keren-keren. Contoh, boleh, nggak ada masalah. Ya, pertukangan. Saya nggak tahu teman-teman ada yang suka pertukangan nggak sih? Ini belum tinggal sisa tuh. Masa pertukangan nggak sih? Ya, interior design si Balkis kepingin interior design. Oke, itu bagian dari pertukangan. Boleh, kayak gitu. Proyek sosial, wanita ngumpulin barang-barang bekas untuk dijual. Oke. Kuliner, Gavin mau ngerjain GoFood-nya agar benar-benar bisa mulai jualan. Ya, tidak hanya Gavin. Kalau di antara kalian ada yang Pak, saya ingin nyoba bisnis kuliner, ingin nyoba proyek kuliner, join aja. Gavin jualan ayam. Misalnya Taki ingin nyoba kuliner, Taki jualan yang lain. Di GoFood itu minuman kopi ada level, oke, minuman yang lain kan bisa kan? Ya, atau bebek atau apapun, banyak idenya gitu. Hewan tadi siapa tadi ya? Jojo. Radio. Hewan mau mainan dengan hewan, bisa beternak boleh. Ya, beternak hewan kembali. Kemarin sudah nyoba Jojo ternak ayam. Ayamnya puasa apa kasihan? Ayamnya puasa Senin Kemis. Mungkin sekarang mau nyoba ternak buaya. Misalnya. Di depan sih mau ternak buaya juga. Contoh ya, tanaman juga begitu. Tanaman sederhana kan? Tanaman jual tanaman hias yang tanamannya itu kadang rawat sehingga bisa berbunga. Itu bisa keren menatanya gitu, terus dijual itu juga oke. Ya, jadi banyak banget gitu bidangnya yang bisa kalian eksplorasi. Jangan terpaku pada keren nggak sih gitu. Temenku buat ini harus teknologi, harus ini enggak. Karena tujuan dari proyek ini adalah melatih kalian tadi kan, melatih sisi otak kalian. Oke. Jadi eksplorasi aja, bebas. Jangan hanya terpaku pada itu aja. Berani keluar dari zona mager. Kemarin Ahmad sudah nyoba montur. Ya, sekarang ingin sesuatu yang lain. Boleh. Habis turun. Ingin nyoba sesuatu yang lain. Silakan. Ya, yang jelas coba gali ide sebanyak mungkin dari berbagai bidang. Bidangnya itu kayaknya nggak ada batasnya loh. Bidang ini kan cuma beberapa saja ya. Jadi bidang yang lain. Pakai studionya sudah siap. Misalnya ada yang mau garap membuat podcast. Proyeknya adalah podcast untuk materi-materi tertentu. Misalnya podcast tentang gimana naik ke gunung. Proyeknya ada kerjasama sama Kaki. Ini podcast cerita, kalau ke gunung tuh mau kayak gini, kalau gunung kencana tuh kayak gini. Bicarain tuh detail, dibuat podcastnya, mulai dari A sampai Z. Nggak boleh, why not? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, banyak banget bidang yang bisa kalian eksplorasi. Oke, jangan terpaku hanya yang kalian lihat saja. Keluar dari zona mager itu. Lalu pikirkan, walaupun itu hal yang kecil, tadi buat gambar kunci misalnya, tapi itu bisa jadi proyek kalian. Ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa memantik, ya, ide teman-teman untuk nanti yang belum pernah proyek sudah mulai muncul tuh idenya mau kayak apa, mau bikin apa. Dan kita nggak ada presentasi ya. Nanti tidak ada presentasi awal proyek. Langsung proyeknya ketika kalian sudah fix dengan proyek itu, sampaikan ke
ke fasilitator, proyek itu langsung buat timeline-nya. Ya, sudah next level. Nanti di akhir baru kalian presentasi hasil proyek. Jadi presentasinya di akhir, nggak perlu di depan. Oke? Presentasi ke soal gitu. Ya? Iya, soal. Nanti ada soal kan di bulan apa ya Pak ya? Ini ya. Juni. Nanti soal kalian, soal proyek kalian di bulan Juni. Oke? Panjang waktunya tapi ingat, aktivitas kalian banyak loh. Ya, nanti di akhir bulan ini kalian SBC, kalian berbisnis, jualan lagi, ya, belajar jualan macam-macam terserah. Nanti bulan Maret kalian, hari Senin besok kita ada pemaparan materi tentang manajemen backpacker. Ya, Maret kalian akan backpackeran. Oke, itu juga sudah menguras waktu dan energi banyak. Ya, Maret. Bulan depan kalian magang, ya kan? Ya. Bulan depan kalian magang, jadi waktunya mepet-mepet. Ya, tidak panjang. Gimana? Magang sendiri-sendiri. Ya, kecuali ada kesulitan nanti bisa konsultasi seperti biasa. Ya, konseling, manfaatkan waktu untuk konseling kalau kalian ada kendala. Ya, langsung minta bisa ke Kak Selma, Pak Ari atau Pak Bapak. Pak mau konseling Pak, saya mau diskusi tentang ini. Jangan buang-buang waktu. Oke? Waktu kalian sempit sekali lagi, pendek banget di semester ini. Maka manfaatkan semaksimal. Ya, oke. Ada pertanyaan teman-teman? Habis. Cukup ya? Siapa yang belum punya proyek? Coba angkat tangan. Yang belum punya ide proyek. Atau masih bingung? Atau masih bingung boleh. Jojo, Ahmad, Alger, Apis. Coba lagi. Yang awal sudah clear semua. Siapa? Syakira sudah clear? Belum? Oke. Jadi nanti kita setelah istirahat ya, atau setelah selesai bapak ini, kita bisa diskusi untuk yang belum clear proyeknya seperti apa. Kita bisa diskusi di bawah IPA untuk membicarakan, mencari ide bareng-bareng. Makan kartu. Ya. Bapak berharap idenya dari kalian. Idenya dari kalian, lalu kita coba kembangkan, diskusikan. Ya. Sekali lagi jangan mikir yang ruwet-ruwet, mikir yang sederhana, tapi bisa kalian kerjakan. Proyek sederhana yang bisa kalian kerjakan. Oke? Tadi sudah diberi contoh-contoh. Gantungan kunci pun itu jadi proyek. Kaos silahkan jadi proyek. Kita belum punya kaos angkatan loh. Belum jadi kan? Apa? Kaos angkatan. Ya, bisa jadi proyek tuh. Ya, bisa jadi proyek ngedesain kaos angkatan. Kayak gimana? Itu contohnya. Ya. Masih banyak banget. Ya, tinggal dieksplorasi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada. Pas, oke. Sekali lagi nanti endingnya adalah di pekan ini, maksimal pekan depan kalian sudah menyelesaikan timeline-nya. Ya, timeline projectnya sudah clear, kalian sudah tinggal mengerjakan projectnya. Ya, nggak ada presentasi lagi, tapi kalian sudah siap dengan timeline. Tinggal diskusi dengan fasilitator. Ini timeline saya apa? Ini. Kecuali Paki ya. Paki tidak ada project di semester ini. Kak Paki yang lain tetap harus. Kak Paki sedang fokus untuk UMBK. Iya, ujian madrasah berbasis komputer nanti kalian juga akan begitu kelas 12. Itu bukan persyaratan kelulusan, tapi ujian sekolah. Ya, orang harus. UMBK namanya, ujian madrasah berbasis komputer. Nanti kelas 12. Kak Fakih yang akan tahun ini mengawali. Oke? Cukup ya, baik.
mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat teman-teman untuk memikirkan idenya, ya, memikirkan ide dan melaksanakannya, memperencanakannya dan melaksanakannya hingga tuntas nanti proyeknya. Ya, semangat ya. Sekali lagi, ini adalah bagian dari ikhtiar teman-teman untuk mengeksplorasi dirinya. Jangan sia-siakan, jangan setengah-setengah, upayakan semaksimal mungkin. Oke? Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan dengan konseling personal ya. Itu terutama yang belum clear dan yang sudah clear kalau membutuhkan bantuan atau masukan-masukan. Jadi Bapak, terima kasih. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktu boleh. Bentar aja Mas, Satu, mulas mah masih tahan Pak. Yang pakai Pak, udah jadi jualan jersey Mas. Ini mau kasih Udah jadi proyek aja Pak. Gua nggak ada apa dasar desain, nggak ada dasar.